Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Wa qala aidan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita kembali ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan, dipertemukan di waktu yang sama, di media yang sama. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga senantiasa tersampaikan kepada baginda Rasul, Nabi yang mulia, yang syafaatnya senantiasa kita harapkan, yang perjumpaannya, bertemunya, berkumpulnya senantiasa kita rindukan. Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikut yang setia di jalannya. Alhamdulillah, pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali pada program Tahfidzul Quran SDIT Tariq bin Ziyad Jatimulya, insyaallah. Seperti biasa, sama-sama kita awali dengan baca doa terlebih dahulu. Diawali dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, insyaallah hari ini kita akan lanjutkan kembali untuk mempelajari sekaligus menghafal surat-surat di dalam Al-Quran, yaitu 28. Pada pertemuan awal kita sudah selesai pada surat At-Tahrim, dilanjut At-Tolak, dan insyaallah hari ini kita akan lanjut surat At-Taghabun, melanjutkan ayat kemarin yang sudah kita pelajari dari ayat 1 sampai dengan ayat 4. Ya. Nah, sebelum kita lanjut, seperti biasa saya mengawali untuk menjelaskan secara teori baca yang di beberapa tempat yang lain juga saya jelaskan, mengingat teori baca ini penting untuk dipahami oleh kita sekalian, wabil khusus bagi mereka-mereka yang akan menghafalkan Al-Quran. Jadi hafal itu tidak cukup manakala ada bacaan-bacaan yang bermasalah, salah huruf, salah panjang, salah membaca hukum. Jadi penting untuk memahami kaidah teori baca. Pertama, mohon semuanya, baik yang sudah masuk bab atau level tajwid atau belum, pahamilah yang pertama adalah ketika mendapati huruf-huruf yang dibaca panjang,
maka cara membacanya diayunkan satu ayunan. Ya, yang pertama, ketika mendapati huruf yang dibaca panjang, maka cara membacanya cukup diayunkan satu ayunan. Apa saja sebab huruf-huruf tadi dibaca panjang? Pertama, hurufnya berharokat fathah diikuti alif. Ingat, hurufnya berharokat fathah diikuti alif. Apakah fathahnya itu bersambung dengan huruf, alifnya bersambung dengan huruf atau tidak, atau terpisah? Yang kedua, hurufnya berharokat kasroh diikuti ya. Apakah ya-nya bersambung dengan huruf atau terpisah? Kemudian yang ketiga adalah hurufnya berharokat dhammah diikuti wawu. Apakah wawunya bersambung dengan huruf atau terpisah? Dan itu yang disebut atau yang biasa disebut di dalam istilah tajwid disebut huruf mad atau mad asli atau mad tabi. Manakala mendapat kalimat karena sebab yang demikian maka cukup diayunkan satu ayunan. Atau hurufnya berharokat fathah panjang, kasroh panjang, dhammah panjang. Ya, hurufnya berharokat fathah panjang, kasroh panjang, dhammah panjang. Khusus bagi yang menggunakan mushaf Madinah, yang mengenakan mushaf Madinah, memahami kaidah yang dibaca panjang itu penting. Kalau ada huruf yang berharokat fathah, di depannya ada alif kecil, jadi ada alif kecil seperti tanda coret sedikit di depannya, maka itu yang disebut dengan huruf-huruf yang dibaca panjang. Atau hurufnya berharokat kasrah, di depannya ada tanda koma kebalik, yaitu huruf ya. Atau ada huruf wawu seperti koma, itu adalah wawu. Sehingga ketika mendapati kalimat yang sebab demikian, maka cukup diayunkan satu ayunan. Tidak boleh lebih. Ya, contoh pada kalimat ta'awud dan basmalah. Saya sudah bolak-balik mengingatkan ta'awud dan basmalah bacanya mesti benar. A'udzu billahi minasyaitani rajim. Setiap kalimat yang tadi saya ayun adalah bagian dari huruf-huruf yang dibaca panjang karena sebab tadi. Atau basmalahnya Bismillahirrahmanirrahim. Ada huruf-huruf yang dibaca panjang. Oke ya. Itu adalah teori baca yang pertama yang saya jelaskan. Yang kedua adalah ditahan. Ada teori baca yang disebut dengan ditahan. Yang kedua, ada dua huruf. Apa itu hurufnya? Nun tasydid dan mim tasydid. Manakala pada saat kita membaca ada nun tasydid atau mim tasydid, maka cara membacanya dengan cara ditahan. Tidak boleh terburu-buru pada saat membacanya. Ya, tidak boleh terburu-buru karena ia masuk bagian dari hukum sesungguhnya yang disebut dengan gunnah. Gunnah itu apa? Dengung. Kalau tidak ditahan maka nggak akan pernah jadi dengung. Contoh di juz 30 di surat An-Nas misalnya. Kalau baca An-Nas itu qul a'udzu birabbin nas malikin nas, itu ada nun tasydid tidak masuk pada wilayah hukum. Nah, itu salah di dalam membaca. Mesti dia tahan terlebih dahulu. Ya. Atau di surat An-Naba misalnya, amma yatasaalun. Ada kalimat amma, di sana ada mim tasydid. Maka mesti ditahan terlebih dahulu, tidak boleh terburu-buru di dalam membacanya, karena ia bagian dari hukum yang disebut dengan gunnah. Maka ketika mendapati nun tasydid atau mim tasydid, cara bacanya ditahan. Di surat apapun, di juz 28, juz 27, atau di juz yang lain, ketika mendapati ada nun tasydid dan mim tasydid di ayat berapapun, maka cara membacanya ditahan. Kemudian yang ketiga, ini pengantar dulu ya. Yang ketiga adalah ada yang disebut dengan didengungkan. Nah, yang didengungkan itu paling tidak ada 7 kelompok hukum ya. Ada 7 kelompok hukum. Ada 7 kelompok hukum. Paling tidak ada 6 yang kita praktekkan. Yang pertama adalah gunnah. Ketika mendapati gunnah tadi yang nun tasydid dan mim tasydid mesti dia dengung. Setelah yang ditahan maka dia akan masuk pada wilayah yang disebut dengan dengung atau istilah gunnah.
Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan idgham bi ghunnah. Nah, idgham bi ghunnah mungkin banyak yang hafal apalagi kelas 6. Kelas 6 itu sudah sangat hafal apa yang disebut dengan idgham bi ghunnah. Ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 4 huruf, ya, nun, mim, wawu, maka dia mesti dimasukkan terlebih dahulu pada huruf ya-nya, nunnya, mimnya atau wawunya, dan ditahan sekaligus ia masuk pada bagian wilayah yang disebut dengan dengung, ya, didengungkan. Contoh man yaqulu dibaca may yaqulu, atau min wara menjadi miwara, dia mesti ditahan seperti itu. Atau min ni'matin, cara bacanya min ni'matin, gitu ya. Atau min ma'in, baca mim ma'in. Jadi mesti ditahan terlebih dahulu masuk pada dengung, ya. Kemudian yang ketiga ada disebut dengan ikhfa. Sudah banyak hafal ikhfa itu apa? Nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 15 huruf. Ya, 15 huruf apa aja itu? Ta, sa, jim, dal, zai, sin, shin, shad, dot, ta, dha, fa, qaf, kaf. Ada 15 huruf yang cara membacanya didengungkan. Karena ia masuk kelompok yang sama pun lama dengungnya mesti sama. Ya, lama dengungnya mesti sama. Apakah nun sukun atau tanwin bertemu ta, sa, jim atau yang lain-lain, maka cara mendengungkannya, lama dengungnya mesti sama, tidak boleh terburu-buru. Oke. Kemudian yang keempat ada yang disebut dengan ikhfa syafawi. Apa itu ikhfa syafawi? Ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Contoh di surat Al-Fil, tarmihim bihijaratin. Di sana ada mim sukun ketemu dengan huruf ba. Mesti dengung dulu, tidak boleh terburu-buru. Oke. Kemudian yang kelima ada idgham mimi. Bertemunya mim sukun dengan mim. Jadi juga tidak boleh terburu-buru pada saat membacanya. Pada surat At-Taghabun kemarin juga ada mim sukun ketemu dengan mim. Manakala kita membacanya maka satukan mimnya dan dengungkan. Kemudian yang keenam adalah iklab. Apa itu iklab? Nun sukun atau tanwin bertemu dengan satu huruf saja. Apa itu? Ba. Ketika ada nun sukun atau tanwin ketemu dengan ba, maka juga bagian dari dengung tidak boleh terburu-buru. Contoh, min ba'di dibaca mim ba'di. Ya. Nah, dari 6 hukum, dari 7 kelompok hukum tadi, karena ia masuk pada kelompok yang sama, pada wilayah yang sama, maka lama dengungnya juga sama. Ingat, lama dengungnya juga sama. Tidak boleh terburu-buru. Tidak boleh saling mendahului antara guna dengan idgham bi guna, ifa dengan ifa syafawi, atau yang lain-lain. Semua lama dengungnya mesti sama. Insya Allah kita akan praktekkan pada surat At-Taghabun. Nah, harapannya dengan teori bacaan demikian, ketika kita mencoba untuk menghafal atau sudah masuk pada hafalan kita, teori ini akan membantu untuk memperbaiki sekaligus memudahkan kita di dalam menghafal. Khawatirnya saya adalah ketika kita mengusahakan hafalan itu dengan baca sendiri, kemudian ada kesalahan di dalam membaca, kemudian kita ulang-ulang dari bacaan yang keliru tadi, yang salah tadi, maka yang masuk kepada hafalan kita pun akan bacaannya menjadi bacaan yang salah, hafalan yang salah. Nah, maka pembinaan yang seperti ini, ketemu seminggu 2 kali, itu penting untuk mengontrol bacaan kita, mengawasi, memperbaiki jika ada kekurangan atau kesalahan. Jadi seperti itu. Ya, kita akan coba untuk masuk pada surat At-Taghabun. Yang ada Al-Quran dengan mushaf Madinah, boleh silakan disiapkan suratnya. Baik. Hari ini kita akan masuk pada ayat berikutnya, yaitu ayat kelima sampai dengan ayat 8 ya. Teori bacanya sudah saya jelaskan seperti tadi. Kalau ada huruf-huruf yang dibaca panjang, cukup diayunkan satu ayunan, tidak boleh lebih dari itu. Ya. Saya berikan contoh bacaannya terlebih dahulu.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuk, silakan diikuti. A'udzu Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mohon yang lain bisa menyimak dan ikuti seperti yang saya contohkan ya. Dengan ikhlas ya. Dengan ikhlas mengikuti dan bersabar, insya Allah kita akan memperbaiki bacaannya bareng-bareng ya. Ayat 5, perhatikan ayat 5. Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qablu fadzaqu. Yuk, 1, 2, 3. Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qablu fadzaqu. Oke ya. Fadzaqu wabala amrihim walahum azabun alim. Fadzaqu wabala amrihim walahum azabun alim. Kalimat azab itu pasti pakai ain ya. Dimanapun ketemu azab itu pasti pakai ain, tidak boleh azab ya. Kalau azab mah Indosiar ya, azab kubur gitu ya. Tapi kalau Al-Qur'an mah pakai ain ya, azabun. Saya lanjutkan ayat ke-6. Dzalika bi annahu kanat ta'tihim bil bayyinat. Yuk, 1, 2. Dzalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat. Oke, ini rusuluhum, sunya panjang atau pendek? Pendek. Ini semuanya pendek ya, sehingga dibacanya rusuluhum. Nah, gitu ya. Di sini ada mim sukun ketemu ba yang disebut dengan ikhfa syafawi yang tadi saya sebutkan, mesti dengung dulu. Oke, saya ulangi ya. Rusuluhum bil bayyinati faqalu abasyaru yahdunana. Yuk, 1, 2. Rusuluhum bil bayyinati faqalu basarun yahdunana. Berhentinya di sini ya. Ini ada tanwin ketemu ya, namanya apa? Idgham bil gunnah. Jadi nggak boleh terburu-buru. Antara ikhfa syafawi yang tadi dengan yang idgham bil gunnah lamanya kita samakan. Oke ya. Kita lanjutkan. Fakafaru wa tawallaw wastaghna. Coba 1 udah. Kafaru wa tawallaw wastaghfirullah. Wallahu ghaniyyun hamid. Wallahu ghaniyyun hamid. Oke, saya lanjutkan ya. Perhatikan cara bacanya. Mohon disimak ya. Za'amal ladzina kafaru allan yub'atsu.
1, 2. زعم الذين كفروا Ini ada nun sukun ketemunya juga masuknya idham biuna, nggak boleh terburu-buru ya. Masukkan ke sini. Yub'atsu. Jadi masukkan dulu ke ya-nya. Baik, kita lanjutkan. Qul bala wa rabbi latub'atsunna summa latunabba'unna bima 'amiltum. Yuk, 1, 2, 3. Qul. Qul bala wa rabbi latub'atsunna summa latunabba'unna bima 'amiltum. Oke ya. Tadi sudah saya singgung kalau ada nun tasdid sama mim tasdid, cara bacanya diapakan? Ditahan dulu, nggak boleh buru-buru ya. Latub'atsunna summa latunabba'unna. Kayak gitu ya, itu namanya gunnah. Oke, saya lanjutkan. Wa dzalika 'ala Allahi yasir. Yuk baca, 1 udah. Wadzalika 'alallahi yasir. Oke, 1 ayat lagi. Fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna. Yuk, 1 udah. Aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna. Oke ya. Dengungnya samakan ya, dengungnya antara wan nuri anzalna. Jadi karena ia masuk pada kelompok yang sama yang disebut dengan dengung tadi, maka dengungnya kita samakan ya. Saya lanjutkan. Wallahu bima ta'maluna khabir. Yuk, 1 udah. Oke, baik, alhamdulillah. Nah, untuk selanjutnya coba dibaca dulu yang mau membacakan silakan. 2 orang. Yang akhwat 2 orang, yang ikhwan 2 orang. Tafadhol. Siapa tuh yang jadi host? Oh, sama si Pak Mas Ali. Yuk lanjut silakan. Ayat 5 sampai ayat 8, fadhol. Silakan. Saya ya, Pak. Oke. Saya ya, Pak. Ya. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'tikum naba'ul ladzina
كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذا رسل بالبينات يهدون كفروا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملت وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. Oke, bagus Hansa. Tinggal ini alannya pendek ya Hansa ya. Alai, lanya sebentar saja ya. Karena ini namanya idgham bila. Namanya idgham bila apa? Idgham bila gunnah. Idgham itu artinya menyatukan, bila itu tanpa, gunnah itu dengung. Jadi nggak boleh dengung. Alai, ya, baru ke ya-nya. Oke, sudah bagus semuanya. Lanjut, silakan. Halo, coba dibacakan dulu. Setelah ini baru nanti dengan hafalannya. Yang perempuan dulu. Perempuan lagi. Ya, perempuan 2 orang, laki-laki 2 orang, akhwat 2 orang, ikhwan 2 orang. Yuk, fadal. Mas Jaya, fadal, silakan. Yuk, silakan Mas Jaya. Ayat berapa? Ayat 5 sampai ayat ke-8. Alam ya'tikum. Pakai mushaf boleh atau lihat di layar juga boleh, silakan. Halaman berapa, Pak? Halamannya. Kalau pakai mushaf saya nggak hafal halamannya. Bentar, saya cek dulu. Halaman 556. Ya kali. Kagak ini kagak buka Quran loh ya. Sudah ketemu, mah. Mas Ani kemana? Ya, lanjut. Ini Dia nyari Quran. Baca, Mil. Yuk, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qabl
فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسولهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي wallahu bima ta'maluna khabir. Oke, bagus. Mas Zaya, alhamdulillah. Mas Zaya, untuk rusuluhumnya sunya pendek atau panjang? Pendek ya, jadi bacanya rusuluhum. Rusuluhum gitu ya. Oke. Kemudian satu lagi Mas Zaya, untuk mushaf Mas Zaya pakainya mushaf Madinah ya. Ya. Madinah itu fa'aminu, A-nya itu ada fathah, depannya ada alif kecilnya enggak? Ayat ke-8 fa'aminu ada alif kecilnya enggak? Fa'a, A-nya fathah, terus di depannya ada alif kecilnya enggak? Ada ya. Nah, itu yang disebut dengan huruf-huruf yang dibaca panjang. Maka cara bacanya sama, diayunkan satu ayunan. Jadi bacanya fa'aminu. Gitu ya. Nah, yang megang mushaf Madinah hati-hati ada fathah diikuti alif, posisinya alifnya kecil. Ya, seperti coretan biasa. Nah, itu yang disebut dengan huruf-huruf yang dibaca panjang. Baik, laki-laki yuk. Yang merasa laki-laki yuk baca. Ayo laki-laki, ngaku-ngaku. Saya Pak. Yuk silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qabl. Fazaqu wabala amrihim walahum azabun alim. Zalika bi'annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati faqalu